Besok paginya, aku berjalan kaki dari rumah kontrakan ke hotel. Kini ada Kak Fiona yang mengoncengku dengan sepeda motornya yang kebetulan juga kami satu tujuan. Rambut hitam sebau tergerai dan tertiup oleh angin saat Kak Fiona membawa motor sepedanya. Aku mencoba mengikat rambut lurus itu agar tak menyerupai wajahku. Ikat saja, Dek, rambut kakak. Tadi rambut kakak basah dan tidak sempat kakak keringkan, ucap Kak Fiona. Tak lama kami pun sampai di hotel. Seorang manajer di bagian housekeeping tersenyum ramah menyambut Kak Fiona. Pagi, Pak, sapa Kak Fiona ramah. Pagi, kembar, jawab manajer tersebut menggoda kami berdua karena mirip. Hari ini aku pindah ke bagian restoran selama 1 bulan. Artinya, aku sekarang ini tak lagi dibimbing oleh Kak Fiona, melainkan aku akan dibimbing oleh Kak Irwan. Selama 3 bulan itu, para anak PKL digilir untuk bergantian tempat dan harus belajar di setiap bidang. Riana, apa kamu sudah lancar berbahasa Inggris atau masih terbata-bata? Tanya Pak Irwan. Saya hanya bisa sedikit, Pak. Namun saya mengerti yang tamu boleh sampaikan. Tapi saya masih ragu untuk mengucapkannya, jelasku saat diwawancara. Pak Irwan mengangguk-angguk kepalanya. Oke, sekarang coba kamu hampiri bule yang berambut gondrong di meja sebelah kiri. Sepertinya dia membutuhkan bantuan, ucap Pak Irwan ingin melihat keterampilan dalam menghadapi tamu. Bule itu sedang sarapan pagi bersama teman wanitanya. Sepertinya bule itu terlihat kurang menyukai makanan paginya. Excuse me, sir, I can help you, ucapku menawarkan bantuan. Bule itu pun menjelaskan jika nasi goreng yang ia makan saat ini tidak sesuai seleranya, karena nasinya agak pedas terasa di lidahnya. Aku pun mengangkat piring yang masih berisi nasi goreng itu, menukarkan kembali dengan yang lain. Bule itu pun tersenyum karena aku cekatan dan mengerti akan inginnya. Uang sebentar 50.000 diberikan padaku sebagai uang tips karena aku telah melayaninya dengan baik. Thank you, ucapku tersenyum sambil menangkupkan kedua tanganku di dada. What is your name? Tanya teman wanita menanyakan namaku. I am Riana, jawabku tersenyum. Nice to meet you, Riana, ucap bule wanita itu jika ia senang bertemu denganku. Aku pun menjawabnya jika aku juga sangat senang bertemu dengannya. Pak, saya dikasih uang tips 50.000 oleh bule itu, ucapku menunjukkan pada Pak Irwan, pembimbingku. Simpanlah, itu untukmu, ucap Pak Irwan turut senang. Rupanya ada mata yang iri melihatku di ujung restoran. Dialah Sukma, teman satu kamar kontrakan denganku. Wajahnya begitu kesal melihatku akrab dengan para karyawan di restoran. Mereka semua sangat senang mengajakku bercanda karena aku orangnya memang pintar sekali melawak dan lucu. Ingat, Riana, kita kesini untuk magang, bukan untuk konten segenit, ucap Sukma menasihatiku. Maksudmu? Tanya aku tak mengerti. Kami itu tak usah so akrab sama para pekerja di hotel ini. Belum tentu kamu akan dikasih nilai magang yang baik, ucapnya dengan rendah, nada iri. Maaf Sukma, kata genit itu benar-benar menyinggung perasaanku. Aku tak pernah merayu siapapun di sini. Jangan samakan aku dengan dirimu, yang pendiam karena karakter kita sangat berbeda.
Ucapku benar-benar tersinggung dengan perkataan Sukma. Memang aku sangat senang sekali bercanda. Membuat orang bisa tertawa adalah kebahagiaan tersendiri untukku pribadi. Karena sewaktu kecil, hidupku terlalu dipenuhi dengan tangisan. Dan aku tak mau lagi kesedihan itu datang menghampiriku. Tiba waktunya, aku pulang. Pak Irwan, kakak pembimbingku, menawarkan diriku untuk mengantarku. Maaf Wan, dia akan pulang bersamaku, ucap Kak Fiona langsung menjawab tawaran Kak Irwan. Oh, ucap Pak Irwan agak kecewa. Dek, bila ada laki-laki atau siapapun ingin mendekatimu, kamu harus menghindar dan menolak ajakan mereka, meskipun mereka berniat baik. Kakak sangat menyayangimu. Jangan sampai di usia yang masih labil, kamu terjerumus pada pergaulan yang tak pantas. Jelas Kak Fiona menasihatiku. Aku mengangguk paham. Aku merasakan Kak Fiona benar-benar tulus menyayangiku. Hari ini, sebenarnya kakak ingin mengajakmu menginap lagi ke rumah. Tapi tak nyaman rasanya jika setiap malam kamu menginap di kontrakan kakak. Takutnya temanmu keberatan, ucap Kak Fiona. Benar juga kata Kak Fiona. Apalagi Sukma. Akhir-akhir ini ia begitu sentimen terhadapku. Jaga diri ya dek. Jika tak ada keperluan, gak usah keluar, ucap Kak Fiona. Baik kak, ucapku pelan. Sekitar pukul 8 malam, Sukma keluar dari rumah kontrakan dengan penampilan yang modis dan cantik. Baru saja 2 bulan tinggal provinsi, penampilannya sudah berubah bak bule-bule. Kulihat dari kaca dalam rumah kontrakan Sukma, sedang menunggui oleh seorang laki-laki. Pria tersebut menggunakan helm kepala. Namun saat pria itu membuka pengaman kepalanya, ternyata ia adalah Pak Irwan. Pantas saja, Kak Fiona selalu menasihati aku. Pak Irwan, kakak pembimbing kami di restoran memang masih muda dan tampan. Namun aku merasa penasaran dengan hubungan Sukma dan Pak Irwan. Kamu tahu nggak Riana? Sukma itu punya hubungan spesial dengan Pak Irwan. Setiap malam minggu Sukma pasti keluar dengan beliau, ucap Indah. Iya Rin, ngomong-ngomong nih ya, waktu itu aku nggak sengaja melihat punggung Sukma. Pada saat ia berganti pakaian, punggung Sukma dipenuhi dengan bekas bibir begitu, biru-biru, timpal Septi. Apa? Ucapku tak percaya. Kami berempat termasuk siswa yang berprestasi di dalam kelas. Makanya, guru kami memilih kami berempat magang di provinsi. Septi dan Indah sama seperti diriku yang tak pernah berpacaran seperti Sukma ataupun teman kami lainnya. Kami adalah anak-anak polos yang masih belum mengerti dengan cinta-cintaan. Oh, aku baru tahu sekarang. Pantesan saat Pak Irwan akrab denganku, Sukma berubah menjadi benci terhadapku. Ucapku mulai menyadari sikap aneh Sukma. Kasihan ya si Sukma, padahal ibu dan bapaknya bekerja keras untuk ia bisa sekolah. Kok sampai di sini ia menjadi anak yang bebas bergaul? Ucap Indah sedih. Riana, Septi, ingatkan aku jika aku sudah mulai aneh seperti itu, ucap Indah takut. Kita harus saling mengingatkan. Tujuan kita ke sini mencari ilmu, bukan yang lain, ucapku. Sukma memang sulit dinasihati. Ia tak ingin kami, para temannya, ikut campur dalam urusannya. Kasihan sekali kedua orang tua Sukma. Mereka rela banting tulang di bawah terik sinar matahari agar Sukma anaknya bisa sekolah. Walaupun ia tak senang dinasihati oleh kami semua, setidaknya Sukma menaruh belas kasihan dan rasa iba pada kedua orang tuanya yang telah banyak berkorban. Benar saja, subuh hari Sukma baru pulang dari kencannya. Wajahnya lesu karena kurang tidur, dan ia menyuruhku untuk memberikan senior kami di hotel jika ia sedang tak enak badan. Sukma, jangan terlalu bebas kamu keluar dengan laki-laki,
ucap Indah tak suka. Sukma dan Indah mereka masih punya ikatan keluarga, meskipun kerabat jauh. Kamu iri Anda, karena gak ada cowok yang naksir sama kamu, ucap Sukma keberatan. Lebih baik gak ada yang naksir, toh kita ini masih sekolah, ucap Indah membela diri. Kami pun berangkat ke hotel, dengan berjalan kaki meninggalkan Sukma sendirian di rumah kontrakan. Pagi Pak, sapa aku ramah pada Pak Irwan. Pagi, ucap Pak Irwan juga menyambutku dengan ramah. Aku pun mengabarkan pada Pak Irwan jika Sukma tak bisa masuk hari ini. Pak Irwan hanya mengangguk dan tak mempertanyakan mengapa Sukma tak masuk. Waktu istirahat pun tiba. Para karyawan meninggalkan pekerjaan mereka dan berlanjut menuju kantin guna makan siang. Dek, sini duduk di samping kakak, panggil Kak Fiona. Aku pun duduk di samping Kak Fiona. Rupanya dari tadi Kak Fiona menungguku dan makananku sudah disediakan memang. Kak Fiona begitu perhatian. Serasa Kak Fiona seperti kakak kandungku. Saat pulang, tak bosan-bosannya Pak Irwan menawarkan diri. Namun aku teringat dengan kata Kak Fiona, jika jangan memberi jalan untuk laki-laki. Maaf Pak, saya akan pulang dengan Kak Fiona, ucapku menolak dengan halus. Benar saja, Kak Fiona sudah tak lama berada di sampingku, sementara Indah dan Septi diantarkan oleh kakak senior lainnya. Dek, tadi kakak lihat sejengkul kerja? Sepertinya aku dan kamu bersamaan hari ini liburnya. Bagaimana jika besok kakak ajak kamu ke suatu tempat? Ucap Kak Fiona. Aku setuju dan sangat senang. Selama 2 bulan di sini, aku memang tak pernah keluar jauh-jauh. Hanya sebatas di kontrakan rumah dan belanja keperluan di toko saja. Seperti janji Kak Fiona, pagi ini ia datang menjemputku di rumah kontrakan. Sekitar 1 jam perjalanan, aku diajak Kak Fiona ke sebuah pantai yang sangat indah di Lombok. Di pantai tersebut, kebetulan ada prajurit tentara yang lagi latihan berenang dan berlari ke pinggir pantai. Para tentara pun beristirahat. Ternyata pelatihannya ketika dilihat lebih dekat masih muda dan sangat tampan. Boleh gabung? Tanya pelatih tentara. Kebetulan meja yang kami tempati hanya tersisa 1 bangku kosong. Kak Fiona hanya terdiam dan memutar bola matanya malas. Sepertinya Kak Fiona tak menyukai laki-laki. Terlihat dari sikapnya yang cuek dan masa bodoh. Kak Fiona sibuk memainkan ponselnya. Nama kamu siapa, Dek? Tanya pelatih tersebut. Riana, Kak, ucapku tersenyum. Kalau nama kakaknya siapa? Tanya pelatih itu sambil melirik Kak Fiona. Aku ragu untuk menjawab, karena wajah Kak Fiona terlihat sedih. Oh, oke Dek, mungkin kakaknya punya privasi. Kenalin, nama kakak Ayah. Ucap pelatih tentara itu berlalu pergi mencari kursi kosong lainnya. Mungkin pelatih tersebut tak enakan bergabung bersama kami, dikarenakan melihat sifat cuek Kak Fiona. Seketika Kak Fiona berdiri dan tertegun melihat Kak Ayah yang sudah pergi. Entah apa yang membuat Kak Fiona berubah drastis, karena tiba-tiba setelah mendengar nama Ayah. Paul Fiona. Setelah mendengar nama Ayah, aku langsung bangkit berdiri di dudukku. Sesaat aku tercengang memandangi punggung pelatih tentara itu. Aku agak menyesal kenapa tadi aku harus bersikap cuek dan tak sempat melihat wajahnya. Mungkinkah aku itu adalah Bang Ayah, teman bermainku dulu di waktu kecil, atau secara kebetulan ia adalah ayah yang lainnya. Ingin mengejar dan melihat wajahnya secara langsung, namun rasanya kakiku berat untuk melangkah. Kakak kenapa bengong? Pak tentaranya ganteng banget loh kak, kode Riana. Aku masih saja terlihat bengong.
dan tak menghiraukan perkataan Riana. Masih kuingat dulu saat Bang Ayah menanyakan cita-citaku. Kamu mau jadi apa kalau sudah besar nanti, Dek? Tanya Bang Ayah. Fiona mau jadi pramugari, Kak. Jawabku dengan mantap. Pasti kamu makin cantik dengan pakaian pramugarimu nanti. Puji Bang Ayah. Kalau Bang Ayah mau jadi apa? Tanyaku ingin tahu. Kalau abang ingin jadi TNI, abang ingin jadi tentara, Dek. Ucap Bang Ayah dulunya. Aku menjadi teringat bahwa sang pelatih tentara itu adalah Bang Ayah, masa kecilku. Tapi aku masih ragu, hingga suara pelatih tersebut memanggil para muridnya untuk segera pergi dari lokasi pantai, membuatku tersadar dari lamunan. Dek, temenin kakak yuk. Ajakku menarik tangan Riana dengan cepat. Kak Fiona aneh banget. Tadi bengong, sekarang kita jalan cepat seperti ini. Mau ngejar siapa, Kak? Tanya Riana menuruti langkahku yang berlari kecil. Dari kejauhan, terlihat pelatih itu sedang memerintah muridnya berbaris. Tatapan mataku tak lepas melihat pelatih itu dari semua inci. Aku mengajak Riana kembali untuk berjalan lebih dekat. Tak sadar aku menitikkan air mata. Pelatih yang ada di depanku sekarang ini benar-benar Bang Ayah. Meski wajahnya berubah dan semakin tampan, aku sangat menandai wajahnya dengan satu lengsung pipi di sebelah kanan. Beliau mirip sekali dengan Om Bram. Setelah para murid Kak Ayah naik ke atas kendaraan khusus tentara, aku pun spontan memanggil nama Bang Ayah. Bang Ayah, teriakku. Bang Ayah pun menoleh dan mengerutkan keningnya. Bang Ayah berjalan menghampiri kami dengan tatapan bingung. Semakin Bang Ayah sangat dekat, semakin bayangan di masa kecilku terulang kembali. Aku tak bisa lagi menahan derayan air mataku. Sementara Riana terlihat bingung sembari menggenggam tanganku. Tadi adik yang memanggil abang? Tanya Bang Ayah pada Riana. Namun kedua bola matanya melirikku. Bukan, Kak. Tapi kakak saya, Fiona, yang memanggil kakak. Jawab Riana. Sesaat Bang Ayah tertegun dan sepertinya mengingat akan sesuatu. Karena tak tahan dengan kesedihanku, aku pun berlari dari hadapan Bang Ayah. Sementara Riana ikut berlari mengejarku. Fiona, tunggu! Teriak Bang Ayah ikut mengejarku. Aku semakin berlari kencang bersama Riana. Kasian sekali ia harus mengikutiku berlarian tanpa tahu apa-apa. Kak, pelatih itu memanggil kakak, ucap Riana. Tak sadar Bang Ayah berhasil meraih tanganku. Berhenti Fiona kecilku, ucapnya dengan nafas yang tersengal-sengal. Aku berhenti seketika, layaknya pembalap yang melaju kencang, namun secara mendadak menginjak rem. Tubuhku hampir saja terjatuh karena kehilangan keseimbangan. Beruntung, kakiku masih di atas pasir. Aku kembali menangis sejadi-jadinya, tanpa kata. Apa kabar Fiona? Ujar Bang Ayah dengan bibir bergetar. Tatapan sangar yang kulihat saat melatih muridnya kini berubah menjadi lembut dan berembun. Fiona, baik Kak, ucapku gagap dan masih merasa tak percaya. Riana hanya melongo keheranan. Wajahnya yang polos terlihat sangat bingung sembari menggaruk kepalanya yang gatal. Dek, duduklah di sana. Kak Fiona ingin mengobrol berdua dengan Bang Ayah, ucapku. Riana pun mengangguk, mengerti, dan berjalan menuju kursi. Apa kamu tak rindu dengan Umi Riana dan Nenek Dija, Dek? Ucapan Bang Ayah membuatku bertambah sedih dan terluka. Fiona merindukan semua keluarga Fiona, Kak. Tapi Fiona mohon, kabulkan permintaan Fiona. Jangan pernah memberitahu siapapun tentang keberadaan Fiona. Ucapku menangkupkan kedua tangan. Berjanjilah dan rahasiakan semua ini, Bang. Ucapku kembali memohon pada Bang Ayah. Tapi Dek, apa alasanmu? Tanya Bang Ayah tak mengerti.
Fiona tak bisa menceritakannya, Bang. Jawabku singkat sambil menyika air mata. Begitu rahasiakah hingga kamu menutupi semuanya, Dek? Apa kamu sudah tak percaya lagi denganku? Ucap Bang Ayah mencoba memaksaku untuk terbuka. Sangat rahasia, Bang. Jika Abang nekat memberitahukan semuanya, maka Fiona akan meninggalkan kota ini dan tak ada satu orang pun yang akan mengetahui jejak Fiona lagi. Ucapku sedikit mengancam. Sejenak, Bang Ayah berpikir. Baiklah, Dek. Jangan melarang Abang untuk tetap bertemu denganmu selama Abang masih bertugas di sini. Ucap Bang Ayah membuat janji. Aku langsung mengangguk setuju dan memberikan alamat rumah kontrakanku pada Bang Ayah. Kasihan adik manis itu menunggumu dari tadi. Kalian sangat mirip. Mohon maaf, apakah adik itu saudara tirimu? Tanya Bang Ayah hati-hati. Aku menatap ke arah Riana yang sedang menyandarkan kepalanya di atas meja karena lelah menunggu. Riana adalah murid sekolah yang magang di hotel tempat Fiona bekerja, jelasku. Riana, namanya bagus, seperti nama Umi. Kayaknya Riana adik yang baik dan pemberani, puji Bang Ayah. Bang Ayah benar, ucapku mengiyakan perkataan Bang Ayah, sembari tersenyum. Usai mengobrol sebentar dengan Bang Ayah, aku pun kembali pulang ke rumah kontrakan. Sengaja aku tak mengantar Riana langsung ke rumah kontrakannya, karena aku ingin menghabiskan waktu liburku bersama dengannya. Setelah sampai di rumah kontrakan, aku dan Riana langsung merebahkan tubuh kami guna beristirahat. Tadinya di pantai, aku ingin membuang rasa jenuh karena bekerja. Malah aku dihadapkan kembali dengan masa laluku. Meskipun dulunya aku kagum pada Bang Ayah di waktu kecil. Entah kenapa kekaguman itu berubah menjadi aneh. Jangan sampai aku jatuh cinta kepada laki-laki manapun. Rasa traumaku belumlah hilang sampai detik ini. Bayangan kesucianku direnggut saat aku duduk di kelas 1 SMA, membuatku bergidik ngeri dan hancur. Gara-gara mamiku sering mencuri, maka aku menjadi sasaran empuk dari salah satu korban pencurian yang dilakukan mami. Malam itu, mami keluar bersama kelima kawannya merampok lainnya. Kuakui mami sangat lihai dalam hal taktik pencurian. Beliau ditunjuk menjadi ketua meskipun seorang perempuan. Aku tahu pekerjaan mamiku sangat buruk dan berbahaya. Namun aku tak bisa berbuat apa-apa selain diam menutup mulut. Mami, berhentilah. Fiona tak akan melanjutkan sekolah jika mami menganggap biaya sekolah Fiona menjadi beban berat buat mami. Ucapku karena sudah tak tahan. Aku sering berdebat dan bertengkar dengan mami gara-gara aku menasihati beliau. Pernah kepikiran aku ingin meninggalkan mami dan kabur ke Jakarta. Namun aku tertangkap basah oleh teman kelompokan mami. Kamu mau kabur? Pergilah. Apa kamu sudah mulai lupa dengan pengorbanan mami? Hah? Mami banting tulang, bekerja keras demi siapa? Demi kamu, Fiona. Andai papimu peduli, ia sudah pulang menemui dan mencarimu. Namun apa? Papimu sudah tak peduli dengan kita. Oh, mami tahu. Jangan-jangan kamu akan mendatangi nenekmu Dija atau tantemu Riana. Ingat Fiona, kamu itu telah dianggap pencuri oleh kakek Nastar. Dan mereka tetap akan memasukkanmu ke dalam penjara, meskipun kamu sudah remaja. Jika kamu berani menemui mereka, maka segeralah tampakkan dirimu. Jelas mami emosi dan menakutin diriku. Aku hanya menangis sesegukan, antara ingin marah tapi tak bisa aku luapkan. Mi, Fiona hanya ingin mami berhenti mengerjakan hal buruk tersebut. Tidak lebih. Apa gunanya Fiona hidup mewah
jika Hasim merampas hak orang lain. Papi pergi dari rumah gara-gara Mami berselingkuh dengan Om Fikri. Jadi wajar Papi tak lagi kembali ke rumah dan mencari Mami. Dan satu lagi, Mi, Fiona mencuri dari kecil karena Mami lah yang mengajarkan Fiona untuk itu. Ucapku meluruskan penjelasan Mami. Diam, ucap Mami sembari tangannya melayang ke arah pipiku. Pipiku sudah terbiasa ditampar oleh Mami jika beliau merasa tersudut. Mami menjadi arogan dan keras kepala karena terlalu berambisi dengan dunia. Mami tak mampu untuk hidup miskin karena terbiasa dari kecil. Padahal, jika setitik saja Mami mau berubah, pasti ada jalan. Sayangnya, Mami menganggap pekerjaan tersebut membuat beliau merasa bahagia. Kamu siapa? Tanyaku malam itu pada seorang pemuda tiba-tiba masuk ke dalam kamarku. Jangan berisik, kalau kamu tak mau pisau ini menancap di perutmu, ucapnya memperlihatkan pisau tajam yang mengkilat. Kau mau apa? Tanyaku memberanikan diri sambil menghindar di pojokan tembok kamarku. Ingin berteriak, namun pisau itu sudah berada di leherku. Kebetulan ibu pergi bersama komplotannya ke sebuah kafe untuk berpesta pora. Kamu tahu? Gara-gara ibumu, bapakku meninggal di rumah sakit karena ditodong dengan senjata tajam. Ibumu benar-benar perempuan yang tak manusiawi. Usai membunuh semua hartaku untuk biaya sekolahku, ia rampas. Aku ingin tahu bagaimana reaksi ibumu saat mengetahui anaknya kunodai. Ucap pemuda itu berisik di telingaku. Keringat dingin mengucuri seluruh tubuhku karena ketakutan. Ingin melawan, namun aku dalam keadaan terjepit. Setelah kedua tangan dan kakiku terikat, barulah pemuda itu melakukan hal yang menjijikan. Tolong lepaskan aku. Jangan nodai aku. Bunuhlah aku. Ucapku memohon dan mengemis. Diam, ucap pemuda itu tanpa rasa kasihan, menutup mulutku dengan lakban agar aku tak bisa bersuara lagi. Pertahananku goyah sudah. Kesucianku telah direnggut oleh pemuda itu. Ia dendam kepada ibu, namun akulah yang menjadi korban. Suara pintu depan pun terbuka, yang artinya ibu sudah pulang. Aku tak mampu berteriak karena mulutku didekap dengan lakban berlapis-lapis. Pemuda itu bersembunyi di dalam lemari pakaianku. Saat ibu masuk, ibu yang dalam keadaan mabuk berteriak histeris melihat keadaanku terikat tali dan tanpa busana selepon. Dengan cepat pemuda itu membungkam mulut ibu dan mengancam membunuh beliau juga. Jika kamu masih berteriak, maka aku akan tak segan-segan akan membunuhmu, ancam pemuda itu. Bu Sherly, teriak tetangga yang mungkin mendengar teriakan ke Mami. Rumah kami sebenarnya agak berjauhan dengan rumah tetangga. Mungkin karena kamarku berada di lantai atas, jadi teriakan ibu terdengar oleh mereka. Apalagi sudah larut malam dan hening. Tok, tok, tok. Ketukan pintu semakin kencang. Mungkin karena para tetangga merasa curiga. Aku berdoa dalam hati agar tetangga tak meninggalkan rumahku. Keluarlah dan temui para tetanggamu. Ingat, jika kamu berani macam-macam, maka nyawa anak gadismu ini akan melayang, ancam pemuda tersebut. Mami pun keluar dan berusaha bersikap seperti biasa. Maaf Bu, Pak, tadi saya melihat kecoa di tempat tidur. Itu sebabnya saya berteriak, ucap Mami beralasan. Setelah itu Mami kembali lagi ke dalam kamar guna melihat keadaanku. Sekarang pergilah, ucap Mami berani. Kamu menyuruhku pergi? Serahkan semua hasil curianmu dulu, ucap pemuda itu. Uang apa? Tanya ibu berpura-pura.
Kulirik kaki beliau menyeret sebuah pisau kecil. Pisau tersebut terjatuh dari tanganku saat aku hendak melawan pemuda itu. Namun sayang, aku kurang cekatan. Dengan cepat Mami menunduk dan menusuk pisau kecil itu tepat di lengan pemuda itu. Namun tusukan itu tak terlalu dalam, hingga membuat pemuda itu marah dan langsung memukul kepala Mami dengan sebuah benda keras. Kepala Mami berdarah dan jatuh pingsan. Aku langsung menjatuhkan tubuhku guna melihat keadaan Mami. Sementara pemuda itu sibuk mencari uang dan perhiasan Mami di dalam kamar beliau. Kamarku terkunci dan aku tak bisa berbuat apa-apa. Kurai pisau kecil itu dengan sekuat tenaga. Kuipit pisau tersebut, kemudian kutancapkan di kasur busaku. Dengan kaki, aku menggesek-gesekkan tali kakiku tepat di arah pisau yang tercantap, sampai ikatan tali kakiku terlepas. Kemudian aku berjalan dan melanjutkan menggesek ikatan taliku tanganku. Aku buka pelan lakban mulutku dengan pelan agar kulit di area mulutku tak perih. Mi, bisikku pelan sambil menepuk pipi Mami. Beliau benar-benar tak sadarkan diri. Darah segar dari kepalanya membuatku sangat ketakutan. Aku tak bisa berpikir dan panik. Akhirnya aku terpaksa mengambil bangku meja riasku dengan cukup berat. Lalu ku angkat dan ku benturkan ke kaca jendela dengan keras. Serpian kaca sedikit mengenai wajahku. Dengan keberanian aku keluar lewat jendela yang kacanya masih menancap tajam. Aku tak peduli tajamnya kaca itu melukai kakiku dan seluruh tubuhku. Tolong, 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 teriakku memanggil para tetangga. Sementara aku berteriak sambil menggelayut ke besi luar kamar. Pemuda itu mencoba membuka pintu kamar dengan mendorongnya. Aku lihat para tetangga berhamburan keluar dan melihatku bergelayut di besi di luar kamarku. Tolong, ada maling di rumah saya. Saya sekarang sedang digedor pintu kamar saya, teriakku. Tak lama, beberapa warga masuk ke rumah dan berhasil menangkap pemuda itu. Dengan cepat, aku diselamatkan oleh warga dan para petugas keamanan. Sementara itu, ibuku segera dilarikan ke rumah sakit. Kondisi beliau sangat darurat dan hampir kehabisan darah. Luka memar dan sayatan akibat kaca hampir mengenai sekujur tubuhku. Dan saat itu aku sedang dalam keadaan tak berpakaian. Saking paniknya, aku lupa menutup tubuhku yang sudah ternoda. Bu, bangunlah Bu, maafkan Fiona, ucapku menangis. Bangun Bu, jangan biarkan Fiona menghadapi dunia keji ini sendirian, ucapku sedih. Beritaku sudah berseliweran di mana-mana. Aku semakin malu karena kondisi kejadian selain perampokan juga karena pemerkosaan. Meskipun nama dan wajahku disensor, tetap saja aku ketahuan oleh para pencari berita. Setelah ibu sembuh, aku pun membawa ibu pergi dari Lombok dan pindah ke Kepulauan NTT. Selama 5 tahun, ibuku tak seperti dulu lagi. Kondisi beliau sampai saat ini terkena gangguan jiwa. Bagian saraf kepalanya terbentur keras akibat benda yang dilemparkan pemuda itu. Ibuku terpaksa aku tinggalkan di rumah sakit jiwa di sana. Aku berusaha mencari kerja banting tulang untuk mencari biaya pengobatan ibuku hingga aku sampai kembali ke Lombok lagi. Semenjak saat itu, aku tak pernah berpacaran ataupun mengenal laki-laki. Terima kasih udah dengerin audio di Eva Family. Jangan lupa like, komen, share, dan juga subscribe ya. Aku tunggu. Terima kasih.